Mhm. Terima kasih sudah bergabung kembali di podcast saya Amalia Sustika ini. Saat ini melalui Zoom saya telah terhubung dengan Bimo Bayu Putro di Jakarta. Bimo menyelesaikan pendidikan S1 di jurusan Hubungan Internasional FISIP UI dan S2 di jurusan Komunikasi Universitas Indonesia. Bimo memiliki pengalaman karir yang panjang di beberapa perusahaan infrastruktur IT seperti sebagai Senior Account Manager di Fujitsu, Senior Account Manager di Oracle, serta multiple role selama 10 tahun di Dell, mulai dari Senior AA, Large Corporate Account Director, dan terakhir sebagai Commercial Channel Director. Saya akan berbincang-bincang dengan Bimo tentang bagaimana kelas menengah di Indonesia, khususnya di Jakarta, menghadapi krisis multidimensi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, serta apa harapan dan saran bagi pemerintah dan stakeholder lainnya untuk penanganan krisis ini. Simak perbincangan saya dengan Bimo Bayu Putro berikut ini. Halo, Assalamualaikum, apa kabar Bimo? Waalaikumsalam ya. Makasih loh ini diundang. Wah, saya juga terima kasih Bimo udah nyempetin bisa gabung bareng di podcast saya nih Bim. Akhirnya jadi juga kita kolaps ya, sesama Iya, iya, YouTuber iya, nih ya. iya. Gimana kabar keluarga di rumah? Sehat ya? Ah, Alhamdulillah semua Oke, pada di rumah juga. oke, Jadi istri kebetulan work from home, oke, anak-anak juga school from home. Jadi oke. ya semua sehat-sehat di rumah. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Oh ya, Lia juga Iya. turut berduka cita ya. Oh iya, terima kasih banyak. Mm, Mudah turut bela mohon sungkawa. terima kasih, mohon dimaafkan semua kesalahan almarhum Papa selama Ya. hidupnya, Bim. Thank you. Oke. Mm-mm. Nah, gini Bim, kita udah 6 bulan nih ya uh, menjalani hidup dalam pandemi kan. Kasus pertama Betul. kan di Indonesia itu awal Maret ya. Dan Mm-mm. tentunya krisis ini kan sifatnya multidimensi ya. Multidimensi, semuanya kena dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan ya, kesehatan atau mention lah pasti kena. Tapi benar-benar kita sepertinya dalam beberapa puluh tahun terakhir ini baru mengalami krisis yang seperti ini ya, yang dampaknya sangat luas. Nah, Betul. kita ini kan kelas menengah nih Bim ya. Kalau Mm-mm. kategorinya World Bank lah, kita tuh kelas menengah lah. Saya Iya, dan iya. Bimo serta teman-teman kita lainnya di Mm-mm. angkatan kita ya di HI 94 ini bisa kita kategorikan sebagai kelas menengah. Dan Mm-mm. sekali lagi krisis ini tentunya menimpa semua kalangan, mulai dari kalangan yang menengah ke bawah, menengah dan menengah ke atas. Nah, jadi pengen ngobrol nih sama Bimo nih, karena Bimo kan sering banyak Mm-mm. banget temennya dari berbagai kalangan juga ya, sering banget saya lihat tuh aktivitasnya ada goes bareng kan, kemudian Mm-mm. juga dulu masih ngeband dan intinya Bimo masih memelihara circle pertemanan di kalangan teman-teman ini dengan sangat kuat. Jadi penasaran nih Bim, kira-kira gimana sih hasil obrolan sama teman-teman dan mungkin dari Bimo sendiri juga gitu ya, memandang krisis ini bagi kalangan kita lah kelas menengah di Indonesia dan mungkin khususnya di Jakarta atau di perkotaan nih Bim. Mm. Iya, makasih Lia. Jadi mungkin kelas menengah sendiri ada beberapa kategori Betul kan ya. betul ya, betul betul betul. Jadi ada teman-teman yang apa namanya masuk dalam mungkin dalam pekerjaannya di bidang manajerial, udah dimasuk dalam struktur, ada yang memang masih fungsional atau struktur atau individual ya. Iya iya. Jadi yang kebetulan pas bukan ya, sebelum COVID kebetulan memang eh, aku sendiri memutuskan waktu itu untuk retire karena apa namanya, karena ada emergency dengan keluarga Oke. seperti yang waktu itu Lia mengerti kan, Iya bulan iya. April waktu itu kan ayahku meninggal. Jadi Iya, betul. pada dari bulan apa namanya Januari sampai April tuh memang ada beberapa hal yang mesti diberesin gitu. Iya, dan Tapi ingin ya berkonsentrasi dengan keluarga lah seperti itu ya Bim ya. intinya bantu dikit lah. Oke. Karena letaknya keluarga kan di luar kota, di Betul. Bogor kan. Oke. Jadi agak agak ribet. Jadi dan di situ terus terang kita juga nggak tahu kalau ternyata efeknya corona akan menjadi sebuah pandemi dan kemudian secara secara akan mempunyai banyak pengaruh di sisi ekonomi. Betul. Contohnya mungkin kalau dari sisi aku pada saat
eh, urusan keluarga sudah selesai dan ingin kembali lagi ke dunia kerja, ternyata headcount pada ditutup semua. Oke. Jadi banyak sekali headcount kalaupun ada itu bukan di level struktural lagi, tapi fungsional. Lebih banyak nyari fungsional dengan grade yang mungkin lebih rendah ya. bukan bisa rendah atau enggak, mungkin itu relatif. Tapi Oke. kan secara fungsi struktural sama fungsional beda Betul nih. betul beda, iya. Yang lebih banyak dicari Sekarang yang jatuhnya lebih fungsionalnya, banyak oke. fungsional. Oke. Fungsional juga ada loh yang gajinya Iya, gede, betul jangan betul salah. betul. Tapi yang lebih banyak dicari jadinya yang fungsional karena Mhm. ternyata dari bulan Februari, Maret, April dan mungkin bulan Mei ya kalau saya nggak salah, itu banyak sekali ternyata baik di industri yang kemarin aku jalanin, yaitu IT IT, oke. ataupun di luar IT itu ternyata banyak workforce reduction, Oke. terutama yang fungsional tadi. Yang fungsional di time to let them go, misalnya mungkin udah ketuaan atau kurang produktif, sehingga ketika ada hiring baru, yang di hire juga fungsional juga. Oke. Itu individual. Jadi itu yang banyak yang kita lihat, beberapa company itu organisasi refuse untuk develop bisnisnya dulu di Indonesia sampai Kalau keadaan kondisi lebih itu stabil ya. stabil. Tapi di sisi lain memang ada beberapa organisasi yang aku lihat mereka malah ngelihat, oh ini opportunity nih. Karena opportunity saatnya untuk melakukan development dalam arti mungkin mereka mulai set up bisnis yang dari nol, bukan Oke. setup bisnis dari nol. Maksudnya bila mereka mau ekspansi ke Indonesia, justru sekarang mereka membangun infrastruktur daripada si bisnis itu. Jadi misalnya mereka membangun kantor dulu, karena saat ini ternyata properti lagi murah-murahnya. Oke. Jadi mereka hunting kantornya sekarang, tapi orang nanti dulu, Oke. orang terakhir. Jadi itu aku mungkin karena dari bulan Januari aku sudah memutuskan untuk retire, Oke, aku oke. jadi kayak representatif dari beberapa kelas menengah yang lagi terkena impact-nya sekarang. Oke, Jadi ada iya, iya. beberapa industri juga yang memang layoff pegawai. Terus saya jadi ceritanya punya banyak teman senasib nih. Ada beberapa teman-teman yang juga itu susah mencari pekerjaan kembali. Kemudian ketika mereka mau beralih ke melakukan bisnis, produknya memang nggak mudah untuk bisa dilakukan. Kan kalau kita mau ketika kita melakukan bisnis yang untuk UMKM ataupun work from istilahnya bisnis rumahan ya. Iya. Bisnis rumahan itu kan nggak mudah untuk melakukan kan. Baik perempuan atau laki itu punya karakteristik barang apa yang mereka bisa handle gitu. Jadi kalau misalnya memang rajin di dapur, mungkin tiba-tiba banyak sekali kelas menengah di Indonesia khususnya itu tiba-tiba banyak jualan online masakan-masakan. Iya, betul. Terus kemudian kalau dari aku pribadi, kebetulan kita menemukan 2 produk yang kita bisa lakukan dari rumah. Pertama si hand sanitizer, kedua coffee jelly. Oke. Tapi kan jadi itu mungkin kalau aku lihat banyak yang akhirnya tiba-tiba mempunyai penghasilan tambahan Iya, di oke. situ. Jadi baik apabila mereka karena orang yang karena semua work from home dan mereka harus occupying anak-anaknya juga untuk school from home supaya nggak keleleran di luar juga. Otomatis kan frekuensi di rumah itu pada saat siang hari sangat sangat tinggi gitu kan. Jadi banyak yang sekarang kelas menengah itu aku lihat memanfaatkan kesempatan ini dengan apalagi karena punya network yang cukup bagus ya. Jadi mereka mencari penghasilan tambahan
dengan UMKM, bisnis Oke. UMKM. Jadi itu satu sisi. Jadi itu sisi kedua ya. Sisi pertama kan tadi aku udah cerita mengenai bahwa headcount ditutup dan sebagainya sehingga peluang untuk bekerja secara informal lah ya, bekerja pekerjaan informal itu semakin sempit ya. Oke. Pekerjaan Pekerjaan formalnya formal semakin formalnya sempit. sempit. Nah, yang kedua tadi justru jadi banyak pekerjaan informal. Oke. Baik dari teman-teman ataupun yang terkena dampak ataupun tidak. Oke. Nah, itu dua. Yang ketiga yang aku lihat ini mungkin nggak cuma berlaku di kelas menengah tapi juga kelas menengah atas. Oke. Jadi ada beberapa biasa kita ini mohon maaf ya bukan maksudnya menyombong tapi aku rasa ini hal yang sebuah wajar. Kita kan biasa work hard, play hard ya. Jadi dalam setiap tahun pasti kita menganggarkan untuk liburan ya. Bersama keluarga. Jadi terlepas dari biasanya liburnya di domestik ataupun di luar negeri, karena budget untuk liburan itu jadi tidak keluar, sementara tingkat stres ketika work from home itu makin tinggi, apalagi handle anak-anak sekolah di rumah itu bukan hal yang gampang loh, karena kita kan bukan born as a teacher. Kita tidak dipersiapkan menjadi guru, betul Bim ya. Kita tidak dipersiapkan untuk menjadi guru. Kalau misalnya untuk presentasi mungkin bisa gitu. Cuman guru itu kan yang mempunyai memang harus ada skill khususnya, bukan hanya sekedar transfer knowledge ya, betul Bim. Dari sisi emosional maupun psikologi itu kan kita tidak dipersiapkan untuk itu. Nah, jadi karena tingkat stres tinggi sementara diperlukan biasa memang setiap tahun kalaupun kita nggak liburan minimal kan kita mudik ya. Mudik itu kan juga udah sebuah liburan. Jadi biasanya kan kelas menengah dan atas dan juga beberapa part dari kelas bawah itu sudah menganggarkan some part untuk dari penghasilannya untuk berlibur ya. Nah, itu yang kelihatan sekali sekarang berganti menjadi sebuah konsumsi. Dalam hal ini kebetulan sama seperti yang saya lagi jalanin hobi bersepeda gitu kan. Jadi tiba-tiba ada sebuah barang yang tadinya biasa aja itu menjadi barang mewah di Indonesia. Sepeda dan itu dan itu kita nggak bicara sepeda mewah yang kelas-kelas yang lagi diributin itu seperti Brompton ya. Even sepeda yang tadinya 1 juta 2 juta, sepeda yang 1 juta 2 juta itu sekarang naik 3 kali lipat loh. Dan itu fenomena yang menarik karena terutama setelah waktu itu ada PSBB transisi. Jadi pada saat PSBB transisi tapi anak sekolah itu masih school from home, sementara sebagian orang yang bekerja di kantor itu agak mempunyai keleluasaan ya, sama mencari moda transportasi di mana nggak harus bersinggungan sama orang lain terlalu banyak. Jadi banyak yang akhirnya mempergunakan sepeda sebagai. Jadi itu fenomena aneh memang di Indonesia. Saya nggak tahu mungkin di Australia gitu juga nggak ya? Nggak tahu. Aku rasa nggak. Tapi itu menarik sih. Jadi bahwa orang Indonesia itu memang kayak born untuk survive. Saya pikir dulu memang cuman sekedar jargon belaka, cuman setelah kita ngalamin sendiri, saya ngerasa oh iya benar. Betul ya. Jadi memang kita akan selalu mencari alternatif untuk minimal kita nggak stres. Minimal kita nggak stres, kita akan mencari alternatif baru, baik itu berupa income tambahan maupun kegiatan tambahan. Jadi yang aku lihat di sini dengan adanya pelonggaran PSBB kemarin, sebelum kemudian diperketat lagi ya, baik itu di Jakarta maupun di kota lain, orang yang tadinya sudah menganggarkan dana untuk mudik atau liburan tadi kemudian beralih ke sebuah fenomena yang namanya sepeda, itu menghasilkan pergerakan ekonomi juga. Jadi banyak bengkel sepeda rame, jadi banyak toko sepeda rame, dan yang kedua di samping itu juga kuliner. Karena
trennya adalah seperti yang waktu itu aku pernah tulis utarakan di YouTube ya. Jadi dulu kalau kita ngedate nonton gitu kan. Kalau saya sama istri jadi ngedate sepeda, terus kita nyari kuliner, makan gitu. Jadi dan itu bukan tempat makan yang fancy biasanya. Justru tempat makan yang kita nggak perlu ketemu terlalu banyak orang. Mungkin warung pinggir jalan, tapi selama kita tahu kita bisa mempertahankan sanitasi, higienitas, itu kita datengin gitu. Jadi ada banyak segmen yang sektor informal yang kayaknya terbantu nih dengan adanya PSBB peralihan tadi. Di lain pihak, yang aku belum tahu sih sebenarnya efek daripada ketika PSBB yang kedua ini kembali diketatkan. Dan yang aku juga belum bisa jawab, apakah memang benar terjadi transmisi COVID itu di klaster, sekarang sebutannya kan klaster ya, klaster perkantoran. Apakah benar di klaster perkantoran ketika orang itu pada balik lagi ke kantor, atau memang sebenarnya terjadi di luar perkantoran? Karena yang aku lihat cukup mengkhawatirkan ya. Aku kebetulan sempat ya karena orang tua di Bogor kan tinggalnya, jadi kita juga berapa kali menengok. Terus kemudian sempat curi waktu untuk liburan ke Bandung sambil anak-anak karena school from home kan, jadi tinggal buka laptop di kamar hotel gitu ya. Nah di situ aku lihat ada beberapa kawasan tuh memang sangat luas, tidak pakai masker, anak-anak masih nongkrong seperti halnya seolah-olah tidak ada PSBB. Nah jadi yang aku nggak bisa jawab adalah ini beneran klaster kantor kah yang membuat angka positif COVID-nya naik, atau justru di luar kelas menengah ya, karena kalau kita bicara kelas menengah kan dia udah berpenghasilan ya. Tapi kalau kita bicara ABG anaknya kelas menengah tersebut, apakah dia masuk kelas menengah? Aku nggak tahu tuh klasifikasinya. Jadi yang aku lihat tuh banyak sekali anak-anak yang usia sekolah itu menghabiskan waktu juga di luar rumah. Nah itu yang menurutku apakah itu yang sebenarnya menjadi transmisi, atau apa yang terjadi di kantor menjadi transmisi dari COVID. Itu mungkin yang perlu dilihat lagi sih sama pemerintah. Kalau misalnya ditanya harapan ya, harapannya terhadap pemerintah. Jadi karena ekonomi, karena yang kita lihat nih, ini kan kebetulan aku agak memperhatikan teori konspirasi lah. Tapi aku nggak mau bahas teori konspirasinya. Yang aku believe adalah yang dilakukan pemerintah sekarang adalah pemerintah tidak bisa memaksa yang namanya karantina ataupun kondisi yang emergency, karena itu memang akan menghancurkan ekonomi. Baik itu karena dana yang harus keluar untuk menunjang biaya kedaruratan tersebut, atau efek lain dari hancurnya ekonomi tadi. Nah itu kan yang sekarang kita lihat ya, bahwa pemerintah situasinya begitulah. Jadi kayak kalau ada beberapa meme yang suka beredar itu, buat apa dipanjangin kalau nggak dikerasin peraturannya gitu kan. Jadi itu kan tentang law enforcement sebetulnya ya. Jadi pemerintah kan sekarang terkesan kayak nggak jelas nih. Tapi yang kita lihat sebenarnya kan adalah ekonomi tetap memang harus jalan supaya kita nggak perlu banyak berhutang pada saat kondisi seperti ini gitu kan. Jadi makanya tidak ada enforcement terhadap kondisi COVID ini tidak sekeras di negara lain mungkin. Yang mungkin secara infrastruktur ekonominya udah siap untuk menghadapi situasi pandemik. Nah, kalau misalnya memang kayak gitu, ya wes, artinya kan enforcement secara peraturannya itu kan harus ditegakkan gitu kan. Nah, yang aku lihat adalah ini lebih banyak peraturan yang tidak kurang tepat sasaran gitu loh.
Jadi ya itu tadi, anak muda itu Ternyata disuruh di boleh rumah, keluar gitu ya. tapi tidak difasilitasi. Tidak fasilitasi, oke. Energinya mereka kan soalnya lebih besar Betul, daripada betul. kita-kita yang yang udah 44.000 ya. Oke. kita kan udah kayak Isuzu Panther tuh kan, 44 usianya. Energinya mereka Oke, lebih besar oke. kan. Ketika mereka itu hanya school from home, apalagi yang anak kuliahan baru setahun 2 tahun, kita tahu lah Lia, zaman kita dulu baru kuliah kan, kita pengen ABCDE gitu, melakukan ABCDE gitu kan, banyak sekali dibandingkan sama kita-kita kelas menengah yang mempunyai status sebagai orang tua gitu kan. Nah, mereka-mereka yang muda, yang masih early 20s ataupun late teens itu yang bingung kan, mereka mau ngapain nih, gitu kan. Selesai urusan perkuliahan atau sekolah, mereka mau ngapain gitu kan. Nah itu yang yang masih kebingungan untuk difasilitasi oleh pemerintah. Ya. Gimana caranya mereka pun juga tetap stay at home. Ya. Karena mereka tuh yang lebih sering berkeliaran, entah itu berkeliaran yang non produktif ya. Mungkin kalau misalnya mereka adalah punya profesi sebagai supir driver Gojek, kita akan appreciate gitu kan. Tapi kan banyak dari mereka itu sekarang masih berprofesi sebagai mahasiswa atau anak SMA kelas 3 atau ya anak SMA kelas 3 dan mahasiswa gitu kan. Nah, jadi karena mereka belum berprofesi yang produktif tapi mereka tetap nongkrong. Nah, itu yang mungkin harus difasilitasi itu mesti diapain itu energi yang sedemikian banyak dari anak-anak itu supaya mereka nggak banyak nongkrong gitu karena yang aku lihat banyak sekali gitu ya. Concern Bimo di situ ya. Banyak sekelompok kira-kira anak itu muda. sih yang dari pemerintah. Di luar itu mungkin aku rasa banyak pihak yang lebih berhak dan punya kapasitas untuk menyampaikan ke pemerintah mau kayak apa gitu. Kalau aku lihat sih sekarang kondisinya bisa dimengerti bahwa ini kita nggak mau terjeblos dalam resesi ekonomi yang sangat dalam sehingga kesannya maju kena mundur kena ya. Maju kena mundur kena, pemerintah pusat ngambil langkah yang seperti itu, seperti kurang tegas dan sebagainya, itu ada alasannya. Sehingga ada beberapa aspek yang dikorbankan dalam ini kesehatan gitu kan. Tapi kalau misalnya sebenarnya dibikin rambu-rambu untuk terutama untuk kalangan yang energinya sangat besar tadi seperti anak muda, itu aku rasa penyebaran virusnya, transmisinya nggak akan besar deh. Karena basically semua yang orang tua siap berstatus orang tua punya anak itu pasti nggak pengen, akan sangat berhati-hati ya. Walaupun kita misalnya sepedaan gitu kan, kita yang 30-40 juga tetap berada di luar untuk bersepeda, tapi kita tuh pasti kita ngerti bahwa kita nggak mau jadi OTG, kita nggak mau jadi sumber penyebaran, dan kita nggak mau menulari orang lain, dan kita nggak mau ditulari gitu. Tapi yang ABG ini yang aku rasa dan energinya sangat besar itu yang harus diwaspadai. Oke, thank you Bim. Poin tentang kelas menengah itu menarik sih Bim, karena memang ini tapi terlihat bahwa kelas menengah di Indonesia berarti dari pengamatan Bimo itu punya kelentingan ya, jadi punya fleksibilitas ya untuk menghadapi krisis ini. Mungkin kita perlu juga nanti mungkin saya dan teman-teman lain juga tentunya perlu melihat dari kelompok kelas yang lain gitu ya, tapi minimal dari kelas menengah ini tadi yang Bimo sampaikan bahwa terlepas dari berbagai dampak yang diakibatkan dari COVID ini seperti menyempitnya lapangan kerja formal ya, terutama di level manajerial ya Bim ya, di fungsional mungkin masih adalah circulating gitu ya vacancy-nya gitu. Tapi tingkat manajerial menurun, kemudian juga tapi kemudian ada juga usaha-usaha entrepreneur gitu ya, tumbuh jiwa wirausahanya, UMKM-nya yang usaha-usaha dari rumah gitu, baik yang untuk mengisi dari kosongnya pekerjaan atau yang kemudian menjadikan ini sebagai double income ya Bim ya, sebagai income tambahan banyak gitu. ya. Betul. Preparation juga beberapa. Betul. Dan itu kayaknya sih sepertinya tren positif ya, seperti itu. Akhirnya kelas menengah kita juga belajar untuk kemudian lebih mempersiapkan keuangan di masa depan gitu menghadapi krisis. Sama tadi sih bagaimana kemudian kelas menengah tetap berusaha menyalurkan energinya untuk berlibur kan, untuk aktivitas di luar ya, karena
bagaimanapun itu kan penting ya Bim, kita kan di rumah sumpek Iya, di rumah terus tuh betul sumpek betul, pasti gitu ya. sumpek, Dan heeh. di sini pun memang orang beraktivitas cukup banyak gitu. Cuma mungkin kalau di kota-kota besar di Indonesia terutama di Jakarta kan kita ruang terbukanya sedikit ya. Jadi kalau mau apa lari atau apa kan mungkin agak terbatas gitu. Jadi Mhm mhm, kemudian bersepeda menjadi salah satu pilihan dan ternyata ya mhm, bisa jadi pasar sendiri. Pasti marketplace buat sepeda seru banget sih pasti ya. mhm. Makin Soalnya ya terasa juga aku lah ya sensitivitasnya gitu menghadapi aku hal kayak setuju gini. banget memang kalau Mm-mm. Lia menampilkan kelas menengah karena secara Oke, pajak, bayarnya secara bisa. pajak kita yang paling digencet Iya, nih. iya, iya, iya. Kelas menengah yang paling digencet nih. Kita Mm-mm, yang mm-mm, apa namanya ya terutama yang kerja formal, mm-mm. kelas menengah tuh yang paling nggak bisa lari menghindari potongan pajaknya. Hmm, Kalau misalnya yang di atasnya atau pengusaha, mereka punya segala cara gimana caranya berkelit ya. mengecilkan pajak kan. Mm, Kalau kelas menengah yang kerjain formal, nggak bisa. oke. Semua Mm-mm, pajaknya mesti dibayar. Jadi pada oke. saat terjadi pandemi seperti ini dan kemudian ada eh, efek ekonomisnya yang tidak menguntungkan si kelas menengah, Mm-mm, memang menjerit sih. oke. Menjerit hatinya apa namanya. Jadi wajar Mm-mm, aja kalau aku setuju banget kalau Lia memang menampilkannya di kelas menengah. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke, Karena oke. betul. Nah itu tadi menarik tadi yang Bimo bilang ya bahwa ternyata aspek pajak juga menjadi satu concern bagi kelas menengah ini ya. Nah, Iya. apa ya karena Bimo kan secara langsung maupun tidak langsung ya karena sekarang sedang tidak melakukan pekerjaan formal lah seperti itu ya dari Heeh. COVID ini dan sudah melakukan tadi beberapa usaha gitu kan Mm-mm, mm. menjual misalnya apa cairan antiseptik Mudah-mudahan itu nggak ya mudah-mudahan nggak ketrek pajak sih yang itu. serta apa es kopi itu ya Bim ya kopi jelly Iya. itu ya dan itu Oh, pasti banyak juga ya. dilakukan oleh teman-teman lain. Nah Betul. sekarang kira-kira ada lesson learn gak sih Bim dari krisis ini gitu ya yang mungkin sering diobrolin juga gitu sama sesama teman-teman gitu misalnya nih tentang apa kesempatan usaha itu tadi karena kan ternyata banyak nih di antara kelas menengah ini Mm-mm. yang terus apa mengembangkan bakat kewirausahaannya gitu yang tadinya mungkin Ya, nggak kepikir kan gitu mau jualan betul. kue lah jualan makanan-makanan lain atau produk-produk Mm-mm. lain gitu atau misalnya tentang dana cadangan yang harus dipersiapkan ya kita selama ini sih ngerti ya maksudnya kita selama ini selalu Mm-mm. dikasih apa iming-iming atau tawaran insurance misalnya kan Mm-mm. asuransi kesehatan asuransi pendidikan anak dan lain-lain tapi bagaimana apakah kemudian krisis ini memberi pelajaran lain gitu kepada kelas menengah Indonesia tentang pengaturan finansial gitu ya termasuk melakukan usaha atau seperti apa Bim? Apakah juga ada misalnya aspirasi terhadap pemerintah tentang perlunya jaminan sosial gitu yang lebih luas gitu ya kepada seluruh kalangan rakyat Indonesia karena kita kan mengenal ada kartu-kartu banyak nih ya kartu Jakarta, Mm-mm. kartu Mm-mm. Indonesia Pintar, kartu apalagi itu kartu Indonesia Sehat tapi kan targeted biasanya memang untuk mereka yang memerlukan. Nah, padahal banyak juga penelitian bahwa kelas menengah yang kalau sedikit lagi jatuh nih udah kepleset nih Bim ke Mm-mm. bawah gitu ya. Dalam arti mereka Mm-mm. sebetulnya itu dalam posisi rentan gitu, tapi mereka Betul. kemudian karena masih dianggap kelas menengah, mereka nggak tercover nih sama jaminan-jaminan ini gitu ya. Nah, Mm-mm. kira-kira gimana Bim? Ada nggak aspirasi itu Bim tentang lesson learn yang bisa diambil dari selama krisis ini nih Bim? Jadi kalau mungkin kita coba bandingkan Mm-mm. sama krisis yang terjadi waktu 98 atau bukan 2008. 2008 ya, Ya. 2008 ya. 2008 kan sebenarnya penyebabnya bukan bukan masalah kesehatan kan, Betul, ya. sehingga kita secara aktivitas masih Masih berlangsung betul, normal gitu betul, kan. betul. Tapi memang tetap terjadi krisis saat itu. Mm-mm, mm-mm, Sementara kalau sekarang ini udah sebenarnya memang krisis, mm-mm, kemudian ditambah lagi secara kesehatan membuat kita susah untuk beraktivitas gitu. mm-mm, Jadi mm-mm, kalau aku lihat sih teori-teori tentang dana cadangan dan mm-mm, sebagainya serta ya dana cadangan terutama itu mm-mm, memang sesuatu hal yang penting. mm-mm, Eh, yang aku mau angkat jempol sih kemarin ketika ngurus BPJS mm, yang tenaga kerja ya, mm-mm. BPJS TK, jam sostek zaman Jam kita sos dulu kan. ya. Nah itu cukup helpful. Mm, Jadi
pemerintah juga saya rasa sudah cukup baik untuk menggerakkan tim BPJS TK untuk membantu apabila memang ada pencairan, walaupun antreannya panjang, Bo. Antreannya sumpah panjang banget, gue sampai 2 bulan gitu. Nah, yang susah kan gini, kita mau nyairin BPJS TK, tapi kalau misalnya kita balik ke kerjaan formal itu nggak bisa dicairin loh. Jadi BPJS TK kita atau jam sostek kita itu kan kita harus berada dalam situasi kita tidak mempunyai pekerjaan formal selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan baru bisa dicairin gitu kan. Nah, waktu itu karena ada proses antre itu, otomatis kan jadi 6 bulan nih. Proses pencairannya gitu kan. Nah, kalau saya memang ketiban harus 6 bulan karena pencairan saya harus pakai pajak gitu. Jadi memang ada yang harus saya siapkan gitu secara administratif. Nah, kalau buat teman-teman yang mungkin tadi Lia bilang ini cukup rentan tapi menjadi kelas menengah. 6 bulan itu kan efeknya cukup tinggi gitu kan. Gitu. Jadi kemarin kalau aku kebetulan selesainya udah di bulan Juli penyelesaian itu. Harapanku untuk teman-teman yang BPJS TK itu bisa lebih cepat lagi karena 6 bulan itu 3 bulan masa tunggu, masa idah ya ceritanya. Oh sorry maaf. 3 bulan setelah ini kan ada masa tunggu sebelum akhirnya bisa mencairkan. Karena kalau begitu kerja lagi otomatis itu nggak bisa dicairkan. Sementara pada saat teman-teman kelas menengah itu dari pekerjaan formalnya misalnya kena PHK, kemudian kerja lagi, itu belum tentu kan dapat yang equal ya. Betul. Pada saat si BPJS TK itu nggak bisa dicairkan, itu mereka makin rentan. Bisa jadi mereka dapat lebih rendah loh daripada pekerjaan sebelumnya. Ketika sebelum misalnya mereka di layoff, kemudian dapat pekerjaan baru, belum tentu sama atau lebih tinggi. Bisa jadi mereka dapat lebih rendah kan. Nah ini lebih rendah ini kan ada standar yang harus diturunkan. Nah kalau misalnya masa pencairannya itu misalnya setelah 3 bulan nggak bisa dicairkan, kesian juga gitu loh. Mereka nggak bisa mendapatkan benefit BPJS TK-nya. Ketika mereka masuk kerja lagi, ternyata penghasilannya gitu. Jadi seperti itu sih. Itu satu hal. Yang kedua, yang memang cukup berasa adalah asuransi kesehatan. Selama ini pas kita punya pekerjaan formal mungkin ditanggung semua ditanggung kan gitu. Terlepas dari apakah kadang-kadang kita naik kelas atau mungkin ada juga yang nggak make gitu kan. Karena kalau suami istri mempunyai sama-sama punya pekerjaan formal kan satu keluarga ditanggung salah satu pihak. Jadi sebenarnya si asuransi itu angus. Salah satu tuh ada yang angus pasti nggak kepake. Nah, buat teman-teman yang selama ini nggak biasa menganggarkan untuk asuransi kesehatan, terus terang itu kaget sih. Begitu tiba-tiba mereka harus membayar expense kesehatan sendiri, itu mereka jadi tiba-tiba punya pengeluaran ekstra yang jumlahnya nggak sedikit. Jadi yang perlu dilakukan, biasakan kalau misalnya memang teman-teman ada yang masih kerja formal dan punya asuransi, biasakan juga untuk mendouble asuransinya. Minimal misalnya tadinya kelas 1, kira-kira kalau misalnya ditambahkan ke VIP nambah berapa. Terus kalau misalnya tadinya kelas 2 atau kelas 3, minimal satu kelas di atasnya tuh punya biasanya kan asuransi bisa klaim double tuh kalau kesehatan ya. Dengan mereka bisa klaim double kesehatan yang tadinya standar dari kantornya berapa, mereka kayak punya satu lagi cadangan gitu. Nah itu yang bukan duit percuma ya. Mungkin di satu sisi itu ada duit percuma kalau misalnya nggak dipakai, tapi pada saat ternyata terjadi krisis seperti ini ya Bim ya, painful untuk ngeluarin dananya bila nggak punya, sama kebiasaan untuk menganggarkannya itu yang berbeda. Iya. Nggak semua orang, kalau aku kan memang punya metode dari tahun 2005, setiap bulan aku harus mencicil sesuatu gitu kan, supaya kita terbiasa menganggarkan.
kan ada orang-orang yang nggak terbiasa untuk mencicilkan sesuatu, menganggarkan sesuatu gitu kan. Apa namanya? Ada pihak-pihak yang menganggap bahwa bayar kredit itu adalah itu haram gitu kan, atau misalnya masuk dalam kategori riba gitu kan. Tapi menurutku terlepas dari itunya, kebiasaan kalau kita dulu kecil kan kebiasaan menabung ya. Nah ini kebiasaan untuk menganggarkan berapa persen dari penghasilan itu yang kalau misalnya tadinya nggak ada, tahu-tahu jadi ada, itu wah itu berat loh. Terutama buat yang udah usia apa namanya kepala 4 ya kayak kita, itu masuk ke asuransi kesehatan, waduh, tahu-tahu kita harus bayar tiap bulan berapa, itu berat sekali gitu kan. Oke, thank you Bim. Tapi jadi berarti kalau untuk dari jaminan sosial ketenaga kerjaan dari pemerintah sudah cukup membantu ya, walaupun tadi kalau saran Bimo sih kalau bisa masa tunggunya dipercepat gitu ya. Gitu. Aku nggak bisa jawab bilang iya bahwa sudah cukup membantu karena kan ya, yang di kelas bawah, case, ya. Yang di kelas bawah kita nggak tahu ya. Gitu, karena kan sebenarnya kan bantuan itu lebih banyak buat mereka kan, yang di kelas menengah ke bawah. Jadi aku rasa yang menengah ke atas yang katanya dapat yang BPJS TK itu kalau nggak salah ada yang 2,4 selama 4 bulan dibayarkan tiap 2 bulan. Nah itu terus terang aku belum dapat evidence bahwa apakah itu dibayarkan atau tidak dan apakah jumlah itu membantu atau tidak, aku nggak bisa jawab ya, bukan kapasitasku sih. Iya, oke. Dan satu lagi itu tadi tentang asuransi kesehatan ya. Kalau kita sebetulnya kan ada BPJS kesehatan dan kelihatannya sudah ya beberapa kasus sih terlihat cukup baik ya Bim ya yang dipunyai pemerintah itu, tapi perlu juga ya untuk menyiapkan cadangan untuk asuransi kesehatan ini terutama karena satu lagi BPJS kesehatan bener, Lia bener sekali, karena kita selama ini kerja formal, BPJS kesehatan menjadi tanggungan kantor. Iya, betul. Begitu kita nggak punya pekerjaan formal, kita belum tentu inget loh untuk mengalokasikan dana untuk membayar itu ya. Padahal kan sebetulnya jumlahnya. Not even mendaftarkan juga belum tentu inget loh. Iya, karena kan harus ditransfer ya dari kepesertaan kantor ke Mandiri kan. Nah iya betul, itu kadang kita itu yang kadang-kadang belum tentu melakukannya ya, Iya betul. Padahal sebetulnya apabila di follow up itu membantu sekali ya Bim ya, karena kan jumlahnya juga ya relatively affordable lah, walaupun kemarin sempat ada protes karena naik ya, tapi relatif bisa dijangkau dan pelayanannya juga kalau saya pribadi sih dari pengalaman saya juga sebetulnya sih cukup baik kok dan ada progres dari waktu ke waktu gitu ya. Jadi terutama buat yang menengah ke bawah yang berprofesi informal kayak yang tadinya jadi support system kita kayak ART, supir atau apalah namanya tukang antar-antar, itu belum tentu punya mereka. Gitu ya. Si BPJS kesehatan yang mandiri itu belum tentu punya. Iya, saya jadi inget nih, saya mesti. Saya sendiri juga belum punya lagi. Iya, dan mungkin kita juga mungkin kita juga bisa mengingatkan ya atau mensupport itu tadi yang Bimo bilang, support system kita ya yang juga pasti sedang berjuangnya lebih gitu kan daripada kita gitu menghadapi ini, supaya mereka bisa memiliki support system juga dari pemerintah yang baik ya, baik itu lewat asuransi kesehatan maupun tunjangan-tunjangan yang lainnya. Oke, terima kasih banyak Bimo, teman kuliah satu angkatan, teman bikin paper, teman teman kuliah bareng. Thank you Bim atas bincang-bincangnya. Terima kasih atas kolaborasinya nih. Semoga sukses ya dalam menjalankan aktivitas, juga memulai bisnis barunya ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, mungkin kita bisa bicara topik lain. Soalnya tadi perpolitikan sepeda ini menarik juga nih. Saya sampai tertakjub nih melihat bahwa ternyata urusan sepeda di Jakarta banyak banget ya politik dan intrik-intriknya gitu ya. Betul sekali. Oke, salam buat keluarga ya Bim ya. Sama-sama. Dan tentunya salam sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan Bim. Thank Tentunya, you, terima kasih banyak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Demikian perbincangan saya dengan Bimo Bayu Putro tentang posisi dan aspirasi kelas menengah di Indonesia, khususnya di Jakarta, dalam krisis pandemi COVID-19 ini. Simak terus channel ini dan subscribe untuk mendapatkan update episode baru dan menarik lainnya. Terima kasih dan salam sehat selalu.